Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dugaan penyelewengan dana kantor Camat Sitolu Ori dilaporkan ke Polres Nias. Jalan menuju 22 desa di Padang Bolak, Padang Lawas Utara rusak. Desa Bandar Dolok, Simalungun galakan program Jumat Bersih. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang aparatur sipil negara melaporkan dugaan penyelewengan keuangan negara ke Polres Nias, Sumatera Utara. Indikasi penyelewengan keuangan tersebut mencapai ratusan juta rupiah yang sampai saat ini tidak dapat ditunjukkan bukti pertanggungjawabannya. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Nias Utara, sehari-harinya sebagai sekcam bertekad melaporkan bendahara kantor Camat Sitolu Ori karena diduga telah melakukan penyelewengan keuangan pada pengelolaan dana kantor tahun anggaran 2020. Sekcam Sitolu Ori Lafao Gozai menjelaskan, 2 kali tahap penarikan dana kantor yang diketahuinya mencapai ratusan juta rupiah, hingga saat ini tidak dapat ditunjukkan oleh bendahara bukti-bukti pengeluaran, serta laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan. Sehingga dicurigai adanya penyelewengan yang terjadi pada pengelolaan anggaran kantor Camat Sitolu Ori tersebut dengan dilakukan secara konspirasi antara berbagai pihak yang ada di kantor Camat. Untuk memastikan dugaan penyelewengan keuangan tersebut, Sekcam Sitolu Ori memberi laporan resmi di Polres Nias, sehingga bentuk dugaan penyelewengan seperti itu dapat terungkap dan tidak sewenang-wenang dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Sudah sampaikan berkas pengaduan saya tentang penyelewengan dana di kantor Camat Sitolu Ori yang dilakukan oleh Yosua Telumbanua selaku bendahara. Yang mana tahun 2020 itu tahap pertama saya sebagai PPK menandatangani surat mengusulkan uang. Terus saya katakan sama dia setelah tahap 1 lengkap SPJ. Terus kedua saya tertangani. Terus ketiga saya tidak tertangani karena SPJ 1 tidak lengkap, SPJ 2 tidak lengkap juga. Maka saya dikeluarkan dari PPK. Untuk tahun 2020 itu saya berpikir jangan-jangan ada penyelewengan dana ini. Maka saya kasih surat kepada bendahara meminta SPJ tahap 1, tahap 2 itu. Diindahkan ya Pak? Tidak diindahkan. Selama 2 minggu jaraknya saya lagi kasih surat kedua meminta SPJ, namun tidak dihiraukan. Maka saya datang lagi ke rumahnya secara kekeluargaan meminta, katanya tidak dikasih ke kamu, kata kawan-kawan termasuk camat atau siapa lagi kawan-kawannya katanya. Untuk itu makanya saya tergerak hati menanyakan jangan-jangan ini menyelewengkan dana ini di kantor Camat Sitolu Ori ini oleh bendahara. Sehingga itulah surat yang saya kasihkan kepada Bapak Polres, sekiranya bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Augumano Zega melaporkan untuk Evarna TV. Sementara itu, pemirsa, tidak menerima gaji selama 9 bulan, 3 orang perangkat desa di Desa Bandar Bayu, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, melaporkan kepala desa ke Mapolres Serdang Bedagai. Sebanyak 3 orang perangkat desa Bandar Bayu, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, hingga saat ini belum menerima gaji selama 9 bulan. Adapun perangkat desa tersebut diantaranya Kasih Kesejahteraan dan Pelayanan dan 2 orang kepala dusun di desa tersebut. Sejak bulan April hingga Desember tahun 2020 yang lalu, para perangkat desa belum menerima gaji yang seharusnya menjadi hak mereka. Menurut mereka, kepala desa bersedia membayar gaji ketiganya dengan meminta para perangkat desa ini untuk membuat surat pengunduran diri. Hal ini diduga karena pada pemilihan kepala desa bulan Oktober tahun 2019 yang lalu, ketiga perangkat desa ini bukan merupakan pendukung kepala desa yang sekarang menjabat. Walau sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak kecamatan, namun hingga saat ini gaji ketiganya juga belum dibayarkan. Permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke pihak Polres Serdang Bedagai karena menduga ada penyelewengan dan penggelapan anggaran desa tahun 2020.
Kami hanya diberikan gaji 3 bulan, Pak. Jadi 9 bulan berikutnya di tahun anggaran 2020 kami belum pernah diberikan kepada desa. Alasan tidak digaji kenapa? Ya, sebenarnya kami bingung, Pak, alasan apa kami tidak digaji. Tapi ya kami ketahui seringkali dikatakan kami harus mengundurkan diri baru siltap kami akan diberikan oleh kepala desa. Kami yang tidak menerima siltap 9 bulan ada 3 orang, Pak. Saya sendiri kepala dusun 1, baru kepala dusun 2, baru kasih kesejahteraan dan pelayanan, Pak. Kami sudah melayangkan surat pengaduan kami ke Polres Serdang Bedage, Pak. Dan kami pun sudah dipanggil pada tanggal 30 Januari dan kami sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan sampai sekarang kami masih menunggu proses berikutnya, Pak. Hingga saat ini, para perangkat desa ini sudah dimintai keterangannya di Polres Serdang Bedagai. Saat coba dikonfirmasi, Kepala Desa Bandar Bayu maupun Camat Kecamatan Kotari sedang tidak ada di kantor masing-masing. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasangan suami istri asal Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara melakukan aksi protes di puskesmas setempat. Mereka mempertanyakan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa mereka positif COVID-19, di mana dalam surat yang diterimanya tersebut tidak dilengkapi kop surat dan stempel instansi yang menyatakan mereka positif COVID-19. Beginilah aksi protes pasangan suami istri saat di Puskesmas Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi protes keluarga ini mempertanyakan hasil laboratorium yang menyatakan mereka dinyatakan positif terpapar COVID-19. Di mana dalam surat yang diterimanya tersebut tidak dilengkapi kop surat dan stempel instansi yang menyatakan mereka positif COVID-19. Dalam aksi protesnya, pihak keluarga juga mempertanyakan tidak adanya penanganan dari petugas kesehatan dan dilakukannya penutupan lokasi usaha keluarga mereka. Sebelumnya pada tanggal 25 Januari 2021 lalu, 4 dari 5 orang anggota keluarga pasangan Spiroman Silaban dan Sani Jurni Silalai ini dinyatakan positif terpapar COVID-19. Di mana sebelum hasil laboratorium keluar, pihak keluarganya diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari lebih dan menutup tempat usaha mereka. Namun hingga saat ini, tidak ada petugas kesehatan yang datang untuk memeriksa dan menyatakan mereka sudah sehat. Ini bagaimana cara ini keluar hasil lab ini? Kok bisa jadi keluar begini sementara kita pemantauannya sudah lebih dari 14 hari baru keluar ini. Terus yang memberikan surat itu siapa waktu itu? Ya orang nggak ada. Kita minta dari nggak tahu katanya dinas kesehatan atau dari puskesmas, saya juga tidak tahu. Makanya itu yang saya pertanyakan, dari mana ini keluar ini? Kenapa tidak ada kop surat dan tanda tangan? Berapa waktu yang dinyatakan COVID-19 itu? Berapa orang? 4 orang. Satu rumah ibu berada berapa orang? 5 orang. Usai mendengarkan dan menerima penjelasan dari pihak puskesmas, pasangan suami istri ini pun akhirnya bisa menerima dan meninggalkan puskesmas tersebut. Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Dr. Bulan Simanungkale, mengaku hasil laboratorium yang menyatakan keluarga Spiroman Silaban yang dinyatakan terpapar COVID-19 merupakan dari hasil rumah sakit rujukan Universitas Sumatera Utara Medan. Terkait penutupan sementara tempat usaha yang bersangkutan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami dari Dinas Kesehatan berharap supaya masyarakat lebih memahami tujuan daripada kebijakan-kebijakan yang kami lakukan. Kami memberikan hasil daripada laboratorium itu adalah merupakan hasil dari pemeriksaan laboratorium rujukan kita dari Serdang Bedagai, dan kemudian kita dari Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penutupan terhadap warung daripada yang bersangkutan. Harapannya adalah mengurangi interaksi kepada masyarakat supaya pemutus rantaian daripada COVID-19 ini dapat lebih cepat. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Jalan penghubung menuju 22 desa di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, rusak parah sepanjang 30 km. Jalan hanya melewati tanah licin dan bebatuan yang berserakan. Beginilah jalan menuju 22 desa mulai dari desa Sungai Durian sampai desa Napagadung Laut di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang mengalami rusak parah dan memprihatinkan. Jalan rusak sepanjang 30 km ini belum ada perbaikan dari pemerintah terkait. Untuk melintasi jalan tersebut, warga harus berhati-hati karena sering membahayakan dan memakan korban. Seorang pengguna jalan mengatakan jalan tersebut sangat sulit dilalui karena cukup parah dikarenakan kondisi jalan sangat licin dan terdapat bebatuan yang berserakan. Sulit Pak untuk melalui ini Pak? Sulit? Oh sulit ya? Sulit ya Pak ya? Iya. Jalan ini masih banyak di sini Pak, desa ke dalam Pak? Oh masih banyak. Banyak ya Pak ya? Berarti penduduknya masih banyak di dalam ya Pak? Iya banyak. Masih banyak. Hanya jalan ini satu-satunya Pak untuk ke kabupaten Pak? Oh ke kabupaten itu? Hanya cuman ini Pak jalannya Pak? Iya. Nggak ada lagi selain ini Pak ya? Iya nggak ada. Susah sekali Bang, apalagi kalau musim hujan seperti ini. Kalau bus-bus yang ataupun mobil yang bukan gardan 2, kalau mau naik licin lah Bang, suka didorong-dorong baru bisa lewat. Udah lama sih ini kondisinya Bang? Oh udah bertahun-tahun Bang. Udah puluhan ya Bang? Udah ya 75 tahun Indonesia merdeka mungkin. Belum pernah dibangun? Belum pernah, bisa dibilang pernah tapi ya sekedarnya lah. Tapi nggak semua ya Bang? Nggak semua. Ada berapa kilometer ke sana Bang, ke dalam Bang? Kira-kira jalan kabupaten dari Simpang sampai ke desa Napagadung Laut kurang lebih 30 km Bang. 30 km? Iya. Jadi dalam 30 km ini ada berapa penduduk di sini Bang? Ada berapa desa Bang? Desa kira-kira akses untuk 22 desa Bang. 22 desa Bang? 22 desa. Hanya cuman ini jalan satu-satunya ya Bang? Inilah akses utamanya Bang. Harapannya apa Bang kepada pemerintah? Harapannya semoga pemerintah lebih memperhatikan jalan kami dan memperbaikinya karena kami sudah capek dengan jalan seperti ini Bang. Warga berharap kepada pemerintah agar jalan tersebut segera diperbaiki. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah wartawan di Kota Padang Sidempuan kesal kepada Kajari Sidempuan karena sulit untuk dijumpai. Kajari dianggap pilih kasih dalam memberikan informasi kepada wartawan. Sejumlah wartawan dari media lokal dan nasional di Kota Padang Sidempuan akhirnya kesal karena tidak bisa melakukan konfirmasi dengan Kajari Sidempuan. Kekesalan sejumlah awak media ini berawal saat Kajari Sidempuan melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi COVID-19 di jajaran Pemko Sidempuan. Namun sayangnya sebagian wartawan tidak mendapat informasi adanya konferensi pers tersebut. Saat konferensi pers digelar, hanya segelintir wartawan yang diberi informasi. Awak media semakin kesal ketika petugas kejaksaan yang menjumpai wartawan menyampaikan informasi yang tidak jelas. Awalnya disampaikan, Kajari Sidempuan sedang fitkom sehingga tidak bisa diganggu. Namun beberapa saat kemudian disampaikan bahwa Kajari sedang menerima tamu. Kekesalan wartawan makin menjadi-jadi ketika petugas Kejaksaan Negeri Sidempuan menyampaikan bahwa Kajari sudah keluar kantor dan tidak bisa menjumpai wartawan. Bang, apa masalahnya tadi Bang? Semalam itu kan dia bikin konferensi pers Kajari Sidempuan. Yang dibilangnya cuma 3 orang wartawan. Di Sidempuan sama Tapsil ini kan ratusan wartawan. Nah tadi kita rame-rame ke sana minta bikin lagi konferensi pers. Tapi alasannya banyak kali. Pertamanya katanya dia ada di dalam, lagi pikom dengan kaca tinta siapalah katanya. Habis itu 2 menit kemudian katanya dia lagi terima tamu. Setengah menit kemudian udah pergi dia katanya. Tak apa, kalau tak mau jumpa wartawan nggak apa-apa, bilang aja terus terang. Ini kan kita jadi kesal jadinya. Kasus korupsi, orang itu kan lagi memeriksa kasus korupsi, katanya korupsi COVID-19. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan personel kepolisian menggeledah rumah gembong narkoba. Penggeledahan ini diduga kuat usai personel kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap buronan kasus kepemilikan 5 kg narkoba jenis sabu di persembunyiannya di daerah Provinsi Riau.
Usai dinyatakan masuk DPO Polda Sumut karena berhasil kabur selama lebih dari 3 pekan terkait kasus kepemilikan sabu 5 kg, rumah gembong narkoba FP yang terletak di Kelurahan Padang Matinggi, Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara, digeledah personel polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Penggeledahan ini pun sontak menjadi tontonan warga sekitar yang ingin mengetahui kebenaran informasi yang berkembang terkait keberhasilan petugas kepolisian menangkap gembong narkoba tersebut dari pelariannya di daerah Provinsi Riau. Dari rumah ini terlihat personel kepolisian selain membawa kantung plastik berwarna merah yang diduga kuat akan dijadikan sebagai barang bukti, juga menyita 1 unit mobil dan membawa serta istri gembong narkoba guna pengembangan lebih lanjut. Kepala Kelurahan Padang Matinggi Maimun Saleh Ritonga yang terlihat berada di lokasi tidak berani memberikan banyak keterangan. Dirinya menyebutkan hanya selaku saksi pada saat penggeledahan di rumah gembong narkoba tersebut. Tunggu konfirmasi dari atasan mereka. Kita belum boleh menyatakan ataupun mengatakan statement apapun. Tadi setelah Bapak tadi apa untuk polisi di tempat Pak? Setelah Bapak. Cuma sebagai saksi untuk penggeledahan rumah dari saudara kita ini. Tadi si MB, inisial MB, kira-kira di dalam ada nggak kira-kira? Kalau itu kurang tahu saya, jangan dari saya ya. Tapi sejauh ini tadi apa pakai kira yang dibawa dari pihak sendiri, hanya Pak? sebagai saksi, nanti ada dari mereka barang apa saja yang disita, nanti ada listnya. Tapi memang ada di bawah orang tadi Pak ya? Ada di bawah barang-barang. Barang apa dalamnya Pak ya? Di mana penangkapannya? Penangkapan nggak tahu lah kita bang. Di sini kan hanya pengembangan. Sebagai saksi saya, selaku lurah di sini kan menyaksikan. Tapi di rumah itu ada orang tadi kira-kira Pak? Di dalam itu ada? Ada orang. Berapa orangnya Pak? Istrinya. Jadi istri dapat dibawa aja sama pihak polisi tadi Pak? Iya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk menciptakan lingkungan bersih, asri, indah, dan nyaman, pemerintah Desa Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Simalungun, menggalakkan Jumat Bersih setiap minggunya. Demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bersih, pemerintah Desa Bandar Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, kembali menggalakkan program Jumat Bersih. Untuk itu, seluruh perangkat desa melakukan kerja bakti usai pelaksanaan apel dengan membersihkan seluruh area di lingkungan kantor. Menurut Kepala Desa Bandar Dolok, budaya bersih-bersih bersama akan terus dilaksanakan setiap hari Jumat sesuai anjuran Bupati Simalungun JR Saragi. Sebab kegiatan tersebut dapat mencerminkan pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bersih. Menurutnya, kegiatan ini juga bermanfaat bagi kesehatan, terlebih di masa pandemi COVID-19. Kegiatan kalau di Nagori Bandar Dolok setiap hari Jumat kita lakukan itu Jumat Bersih. Dan melalui seluruh perangkat Nagori, Maujana, untuk mengajak seluruh warga Nagori Bandar Dolok untuk melakukan Jumat Bersih di setiap dusun-dusun masyarakat tersebut, dan biar kita galakkan lagi untuk gotong royong seperti dulu yang bermodalkan gotong royong untuk masyarakat Nagori Bandar Dolok. Kita ajak semua warga kita untuk Jumat Bersih, biar kebiasaan nanti ke depan untuk hari untuk bergotong royong. Selain di lingkungan kantor desa, program Jumat Bersih juga digalakkan di lingkungan pemukiman warga dengan tujuan menumbuhkan rasa bergotong royong, memiliki, dan budaya hidup sehat. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tak dapat merayakan Imlek di luar negeri karena pandemi COVID-19, warga etnis Tionghoa mulai berburu pernak-pernik Imlek untuk menghiasi rumah. Bunga sakura serta lampion yang paling banyak diburu warga.
Suasana merah mulai menghiasi sebuah toko pernak-pernik yang berada di Jalan Brigjen, Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pernak-pernik sudah siap untuk diburu. Pemilik toko mengatakan pernak-pernik Imlek ini sudah mulai diburu warga sejak 2 minggu lalu. Banyaknya warga yang mencari pernak-pernik untuk menghiasi rumah dikarenakan tidak dapat merayakan Imlek di luar negeri karena pandemi COVID-19. Warga sendiri pada tahun ini banyak berburu bunga sakura. Di toko ini terdapat bunga sakura mulai dari ukuran kecil hingga berukuran 5 meter. Tidak hanya menjual bunga sakura, sejumlah pernak-pernik Imlek juga tersedia di sini, mulai dari lampion, gantungan tulisan Cina hingga angpau. Harga pernak-pernik dibanderol mulai dari Rp10.000 hingga jutaan rupiah. Tahun ini pernak-pernik kita waktu memasuki bulan 2 minggu yang lalu udah mulai masyarakat udah mulai mencari pernak-pernik. Tahun ini kebanyakan masyarakat banyak mencari pohon bunga sakura. Bunga sakura mereka kebanyakan minta yang tinggi itu. Kita ada sediain mulai dari yang 1,5 meter sampai 4 meter itu. Dan warna juga motif bunga baru juga banyak tahun ini. Kalau untuk kan angpau banyak juga mereka memburu angpau dan lampion. Lampion tahun ini juga banyak juga lampion-lampion baru itu motif-motif baru. Pemilik toko mengatakan penjualan cukup mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi. Antusias warga cukup tinggi karena tidak dapat merayakan Imlek di luar negeri sehingga merayakan Imlek di rumah masing-masing. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.